Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus setia untuk mencari Tuhan, membawa pujian penyembahan kita kepada Dia. Malam ini jika ada di antara saudara yang sakit, ya tetaplah bersemangat, bersukacita. Ya, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Tetap memuji Tuhan karena kita percaya bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Dan hari ini biar kita mau datang pada Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa ada dalam hadirat-Mu, terus ada di dalam kedamaian di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya hanya dekat dengan Tuhan saja kami tenang, hanya dekat dengan Tuhan saja kami aman. Karena itu kami bawa hidup kami Tuhan. Malam ini tidak ada lain kerinduan kami selain mengenal Engkau, memandang wajah-Mu, menikmati segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, sembahku menyatakan, kami mau menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Amin Yesus. Hadir-Mu dalam hidup. Mari dengan penuh kesungguhan katakan, memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan semua rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Amin. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Lebih lagi datang pada Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Kami mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidupku kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar Tuhan hadir-Mu. Amin Yesus. Yes Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, terus memandang wajah-Mu, bahkan menikmati segala kebaikan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami dapat menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu Bapa. Karena itu bawa kami terus Tuhan untuk hidup di dalam perkenanan-Mu. Kami mau Tuhan senantiasa ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bawa kami untuk terus mengenal jalan-jalan-Mu Bapa. Bawa hidup kami Tuhan
melekat padamu, terus bersamamu Tuhan. Oh, terima kasih, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menyenangkan, hanya Engkau pribadi yang dapat memuaskan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau berkuasa, bahkan berdaulat di hidup kami. Hanya Engkau, amin, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. dan bawa kami Tuhan untuk lebih lagi, Yesus, yes, amin, untuk lebih dekat lagi, Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari lebih lagi saudara akui di hadapan Tuhan bahwa hanya Dialah satu-satunya pribadi. Hanya Engkau, Yes Lord Jesus, amin Tuhan. Oh, pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan, bahkan sampai kedalaman hati kami Engkau tahu Yesus. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawa kami Tuhan, oh, untuk lebih dekat, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. lebih lagi saudara, sambil angkat tanganmu katakan di hadapan Tuhan, ini pengakuan iman kami Bapa. Hanya Engkau, oh, Pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi Bahkan seluruh isi hati kami Engkau pun tahu. isi hatiku Kau tahu, Dan bawa kami Yesus, oh, untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, bawa kami tinggal dekat dekapan kasih-Mu. Kami tenang, kami aman Tuhan, dekat padamu Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Mari lebih lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati dan hidup kami. pribadi yang Amin Tuhan, amin. hatiku. Tiada yang tersembunyi
semakin dekat padamu Yesus. lebih dekat Yes, amin Tuhan. padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami percaya hanya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Hanya di dalam Engkau ada pujian. Hanya di dalam Engkau hidup kami boleh mengalami segala hal yang baik. Karena itu biar terus pujian penyembahan ada di mulut kami. Biar kami terus mau bernyanyi bagi kebesaran-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala perkara kami mau tetap berkata haleluya bagimu Yesus. Haleluya bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, Kami nyanyikan. nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Dalam hidup kami. di hidupku. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami mau nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, Haleluya. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Hebat perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang hebat, ajaib segala perbuatan-Mu. Mari katakan saudara, mari nyanyikan pujian-Mu bagi Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Karena itu terus kami mau memuji-Mu, terus kami mau menyembah-Mu. Nyanyikan syukur, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. nyanyikan haleluya. Ku
Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Perbuat lebih lagi, katakan dengan iman. Engkau yang sakit, Engkau yang sedang ada dalam persoalan, katakan, kami mau terus nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan keagungan-Mu Tuhan. Amin, amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Sebab itu kami mau terus mengenal Engkau Tuhan. Kami mau terus lebih lagi mengenal Engkau dan kebenaran-Mu dan jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam kebenaran-Mu dan pengenalan akan Tuhan, kami boleh mengalami semua yang terbaik Tuhan. Ketika kami mengerti akan Engkau, akan jalan-jalan-Mu, bahwa kami terus mengenal Engkau dengan benar lewat kebenaran firman-Mu. Katakan bersama saudara, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Iya, sebab tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu di hidup kami. Amin. Yes Lord, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tidak ada kasih yang melebihi-Mu Yesus. Amin Tuhan, amin. Lebih lagi saudara, biar kita mau angkat tangan pada Tuhan. Katakan, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihi Engkau Yesus. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. Biar ini lahir dari hati kita saudara. Katakan, kami ingin mengenal Engkau lebih dari semua yang kami kenal Tuhan. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Yesus. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Yesus. Amin. Lebih dari semua yang kami kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jadikan kami penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar setiap hari ada pujian penyembahan, karena kami mengenal Tuhan dengan benar. Karena kami tahu siapa yang kami sembah, Allah kami yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami. Kami percaya firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa
Saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Arin Bu. Saya selalu ikut Mesbah Doa dan Mesbah Syukur dari tahun 2020 April. Kalaupun terlewat saya ikuti secara tidak live. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidup saya, Bu. Bulan yang lalu saya mengalami patah tulang di jempol kanan karena dosa yang saya lakukan. Ya, saya memakai kaki saya untuk menendang ART saya. Waduh ya, ART ini asisten rumah tangga, saudara pembantunya ya, ditendang. Ketika itu ART saya sangat membuat saya marah dan akhirnya saya mengalami cedera patah tulang di jempol kaki kanan saya. Ya, kaki itu bukan untuk menendang ya. Dan saya menyadari setelah itu kalau saya ini melakukan sesuatu yang sangat berdosa dengan kelakuan saya. Dan saya tahu kalau Tuhan menegur saya lewat kejadian ini untuk membentuk saya menjadi pribadi yang lebih diubahkan di dalam Kristus. Akhirnya saya berdoa meminta ampun kepada Tuhan dan saya juga minta ampun kepada asisten rumah tangga saya, Bu. Sekalipun pada akhirnya ya dia juga memutuskan untuk pulang. Ya, setelah 2 minggu saya mengalami ini. Saya harus diam di rumah selama sebulan dan tidak bisa kemana-mana. Rasanya sangat-sangat tersiksa. Saya jalan harus terseret-seret. Namun ketika itu saya di rumah, saya suka putar Mesbah Doa Ibu yang sudah lalu-lalu. Dan saya mendengar kesaksian yang ibu bacakan tentang seorang ibu yang mengalami cedera patah tulang, namun mengalami mujizat. Begitu juga kesaksian ibu waktu kelingking ibu, kaki ibu patah, di mana Tuhan menyatakan mujizat. Setelah ibu melayani, besoknya kaki ibu sudah sembuh dan tidak patah lagi. Waktu itu kesaksian ibu. Dan saya pun berdoa kepada Tuhan. Ketika itu sudah masuk minggu yang ketiga, saya ke dokter. Dan dokter bilang minggu depan, pas minggu yang keempat saya harus ronsen lagi. Saya pun bergumul dan berdoa seminggu itu, Bu. Saya berdoa, Tuhan, jika orang lain Kau tolong, aku percaya juga aku akan disembuhkan. Dan saya percaya saya akan mengalami mujizat. Bahkan 1 hari sebelum saya ke dokter, saya mendapat ayat di Amsal 3 ayat 5-8 yang bunyinya, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin, saya amini ayat itu, Bu, dan puji Tuhan. Besoknya saya di ronsen dan hasil ronsennya saya dinyatakan saya baik. Itu yang saya imani, Bu, janji Tuhan. Dan saya juga terima kesembuhan daripada Tuhan. Saat ini saya masih terus jalan, saya berlatih berjalan agar otot saya tidak kaku. Karena sebulan saya harus berdiam dan jempol saya ini sekarang sudah coba untuk menapak jalan normal. Saya percaya semakin hari semakin baik kaki saya dan saya bisa kembali normal, bekerja serta beraktivitas. Bahkan kerinduan saya, Bu, saya bisa beribadah di malam Natal. Terpujilah nama Tuhan, kejadian ini menjadi teguran dari Tuhan untuk mendewasakan saya dalam iman dan menyucikan saya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Maaf jika kesaksian ini sangat panjang ya. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin. Satu kesaksian yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan luar biasa? Kesaksian dari seorang ibu yang mengakui dosanya ya, dari Ibu Arin. Ya, ibu mengakui bahwa ya akhirnya dia mengalami patah jempol kakinya karena dia menendang.
ya pembantu rumah tangganya yang saat itu membuat dia marah. Tapi akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sangat berdosa dan Tuhan menegur dia. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membentuk kita menjadi semakin indah, ya, termasuk Ibu Arin. Lewat kejadian ini dia benar-benar merasa tertegur, ya, karena memang kaki itu bukan untuk menendang orang, ya. Kaki itu Tuhan berikan untuk bisa berjalan, ya, dan biarlah kita semakin hari boleh semakin diubahkan. Ya, Ibu Arin juga saya percaya, ya, lihat kesaksian ini dia mengakui bahwa Tuhan sedang membentuk karakternya. Tuhan mau kita menjadi semakin indah, ya Bu, benar ya, dan menahan segala emosi serta segala perasaan-perasaan yang marah, kecewa, ya, biar kita semakin hari semakin mengendalikan itu supaya karakter Kristus nyata di dalam hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu Arin, dan saya percaya semua juga pendengar Mesbah Doa kita mau terus semakin diubahkan dalam Tuhan, ya, supaya semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Baik, ya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin, ya, saudara, ya, semalam tidak ada Mesbah Doa karena memang, ya, saya memberikan kesempatan buat setiap kita merayakan Natal bersama dengan keluarga, ya, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal bagi setiap kita. Biarlah damai Kristus, ya, ada dalam hidup kita, dan karena Kristus telah lahir di hidup kita, maka semakin hari hidup kita semakin diubahkan. Kemarin kita sudah selesaikan Sefanya pasal yang pertama, saudara, ya. Dan di sana firman Tuhan, ya, kita sudah baca kemarin, ya, bahwa, ya, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, tetapi Dia Allah yang mencemburu. Dan kemarin firman Tuhan berkata, ya, mereka tidak dapat diselamatkan lagi oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Bahkan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Oleh kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tidak dapat menyelamatkan, emas perak tidak dapat menyelamatkan. Karena itu saudara, ya, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan, termasuk harta, kekayaan. Pada hari kemurkaan semua tidak akan berguna. Sekarang kita masuk pada Sefanya pasal yang kedua, ya, judul perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Ayat yang pertama dikatakan, ya, Sefanya 2 ayat yang pertama, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Ya, bangsa ini acuh tak acuh, saudara, ya, dan dikatakan bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ya, seruan untuk bertobat. Nabi Sefanya berkata, ayo bersemangat dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ya, Tuhan selalu memberi peringatan kepada seseorang sebelum, ya, murkanya turun. Karena itu Dia memakai Sefanya untuk menyerukan soal pertobatan, saudara, kepada bangsa yang acuh tak acuh. Ini artinya apa? Tidak mau peduli sama sekali. Jangan kita menjadi orang yang tidak mau peduli sama sekali dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita gak peduli ketika Tuhan menyuruh kita untuk bertobat, kita gak peduli. Banyak orang-orang yang hidup gak peduli Tuhan. Hari-hari ini mereka memilih untuk hidup dalam dosa karena mereka berpikir hidup itu mereka yang punya, padahal Tuhanlah yang punya atas hidup kita, saudara, ya. Sefanya memperingatkan bangsa ini untuk bertobat sebelum, ya, datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ya, bagaimana cara bertobat, saudara? Ya, ayat yang ketiga dia berkata, carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Tadi kita sudah baca harta tidak bisa menolong, kekayaan tidak bisa menolong, kedudukan tidak bisa menolong, apapun tidak bisa menolong untuk kita, ya, bisa
luput dari hari kemurkaan Tuhan. Satu-satunya yang bisa menolong kita dari murka Tuhan hanyalah apa? Pertobatan. Carilah Tuhan, dikatakan di sana ya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Hanya orang yang mau merendahkan hatilah yang mau mencari Tuhan dan mengenal jalan-jalan pertobatannya. Kalau orang gak rendah hati, gak mungkin dia mau cari Tuhan. Kita perlu kerendahan hati untuk mencari Tuhan, di mana kita mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahwa kita ini makhluk yang lemah, yang banyak kesalahan dan kealpaan, karena itu kita perlu Tuhan. Dan Tuhan suka, saudara, dengan kerendahan hati, dengan orang yang mau bertobat di hadapannya. Dikatakan, ya, carilah Tuhan, hai orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan. Carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Apa yang dapat membuat kita terlindung pada hari malapetaka? Apa yang membuat kita terlindung dari kutuk, dari murka Tuhan? Yaitu dengan kita mencari Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan melakukan semua hukum-hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ya, carilah kerendahan hati. Kejar kerendahan hati, yaitu ya perkenanan Tuhan ya, dan dikatakan carilah kerendahan hati, carilah keadilan. Ya, mari kita meminta Tuhan untuk terus membentuk hidup kita menjadi manusia yang adil. Ya, sebab mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan itu, firman Tuhan berkata. Masih ada waktu, saudara, bagi bangsa itu untuk menghindari penghukuman Allah. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk orang yang mau bertobat. Mereka hanya perlu meninggalkan dosa-dosa mereka, merendahkan diri dan mentaati hukum-hukum Tuhan. Itu saja. Nabi-nabi dalam perjanjian lama terus mengumumkan berita-berita tentang kehancuran. Tetapi mereka juga menawarkan satu cara untuk terluput dan terlindung, yakni dengan meninggalkan dosa dan hidup ya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sekalipun ada berita tentang penghukuman, tetapi selalu ada berita tentang kasih karunia. Ketika kita bertobat, Tuhan akan melindungi kita. Ya, tapi semuanya kembali kepada bangsa itu, kembali kepada manusianya pribadi lepas pribadi. Ayat yang keempat, ya, hukuman atas bangsa-bangsa. Sefanya pasal yang kedua ayat yang keempat. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Ya, ayat 5, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, ya, dikatakan. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak lagi ada pendudukmu, ya, kata firman Tuhan di sana. Sehingga tidak ada lagi penduduk. Saudara, 4 kota yang disebutkan di sini berada di Filistea, ya, bangsa di barat daya Yehuda di pantai Laut Tengah. Ini adalah musuh-musuh bebuyutan Israel sejak zaman Yosua, ya. Orang-orang Filistin itu terkenal karena kekejaman mereka. Dan Allah menghukum kota-kota ini karena penyembahan berhala yang mereka lakukan dan ejekan mereka yang terus-menerus terhadap Israel. 4 kota ini adalah tempat dari 5 kota utama. Kota kelima yaitu Gad, ya, bahkan mungkin sudah dihancurkan. Tidak luput, ya, Israel karena berdosa dihukum. Bahkan semua bangsa-bangsa juga yang membenci Israel yang berdosa juga dihukum. Tuhan tidak memandang muka, saudara, ya, sekalipun kita menganggap, kita merasa kita anak Tuhan, ya, kalau hidup kita tidak benar, ya akan tetap dihukum. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, saya dikatakan tadi, celakalah penduduk daerah, ayat yang ke-6 sekarang. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Ayat 7, daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka. Dan ya akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Saudara, semua nabi walaupun sedang menubuatkan tentang hukuman dan kehancuran, ya, selalu mereka berbicara tentang sisa-sisa.
Ya, siapa sisa-sisa ini saudara? Tidak semua bangsa Israel akan mengalami pemulihan. Sisa-sisa ini artinya sekelompok kecil umat Tuhan yang memilih untuk tetap setia berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Bahkan di tengah bangsa ini sekarang ya ada kelompok sisa-sisa, ya mungkin kita termasuk di antaranya karena banyak orang yang memilih untuk tidak mencari Tuhan lagi, ya. Makanya ketika saudara membagikan mezbah doa, mezbah syukur, ada orang-orang yang gak usah ya saya dibagi-bagi kayak begini. Ya, orang-orang yang memilih untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya, yang tetap mau bertahan, itu yang termasuk dalam sisa-sisa Israel. Sekelompok kecil orang yang mau tetap bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan, ya. Mereka lah yang akan dipulihkan oleh Tuhan di negeri itu. Meskipun Allah berfirman bahwa Dia akan menghancurkan Yehuda, Dia juga berjanji akan menyelamatkan sebagian dari mereka. Jadi Dia menepati perjanjiannya semula untuk memelihara keturunan Abraham. Karena Allah adalah kudus, Dia tidak mungkin membiarkan dosa terus berlanjut. Tetapi Allah juga setia kepada janjinya. Allah tidak bisa ya selamanya marah ya terhadap Israel atau terhadap kita, anak-anaknya, ya kalau kita mau bertobat saudara. Ada sekelompok sisa-sisa, yaitu ya sebagian kecil orang yang mau terus bertahan dalam kebenaran di tengah goncangan dunia, di tengah ya godaan dunia hari-hari ini memaksa iman kita bahkan untuk hidup di dalam berbagai dosa, dan sehingga banyak orang bahkan anak Tuhan, pelayan Tuhan yang memilih meninggalkan Yesus hanya karena demi ya hidup di dalam dosa saudara. Tetapi berbahagialah orang yang bertahan memegang iman sekalipun berat. Kita termasuk kelompok sisa-sisa di sini dikatakan. Ya, ayat 8 di sana dikatakan, aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, sebagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Ayat 9, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Ayat yang sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu yang ya akan memiliki mereka sebagai warisan. Dikatakan di sana saudara, ya bahwa Tuhan memperhitungkan sisa-sisa yang terus berseru kepada Tuhan ketika mereka diejek oleh Bani ya Amon di sana, Moab di sana dikatakan, dan dinista oleh Bani Amon. Kalau hari ini mungkin kita sedang dinista, mungkin kita sedang diejek oleh orang lain yang menginginkan hidup kita jatuh. Kita gak perlu membela diri saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat semuanya itu. Satu saat Tuhanlah yang akan membela orang yang benar. Bagian kita hari-hari ini hanya mengejar perkenanan Tuhan saja. Karena itu biarlah setiap hari, semakin hari kita mau semakin merendahkan diri di kaki Tuhan, mencari wajahnya dan meminta perkenanan Tuhan ada atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa saudara, dan kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia memperhatikan segala keadaan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita percaya saudara, bersama Bapa kita akan melewati semua itu, asal kita mau menjadi orang yang terus bertahan dalam perkenanan Tuhan. Seburuk apapun keadaan di depan kita, percaya bersama-Mu Bapa kami akan lewati semua. Yang kami butuhkan hanya perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan bersama pujian ini saudara, bersama-Mu Bapa. Bersamamu Bapa kami lewati, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya
sekali lagi katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami lewati, ku lewati semua perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, kami tahu pada hari kemurkaan harta tidak bisa menolong, tetapi Tuhan memperhitungkan kami, sisa-sisa sebagian kecil orang yang mau terus bertahan dalam pertobatan, perkenanan Tuhan dan mencari wajah-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Yang kami rindukan hanya perkenanan Tuhan turun atas rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, supaya kami semua hidup dalam takut akan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami ragukan, masa depan kami, anak-anak kami, bahkan jodoh mereka, semuanya Tuhan yang pegang kendali. Bahkan apapun yang akan terjadi ke depan, kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kami doakan dan kami harapkan ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati Bapa, bahkan setiap mereka yang sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat, sembuhkan Bapa. Anugerah-Mu turun atas setiap mereka yang sedang terbaring sakit, mungkin itu orang tua kami, keluarga kami, bahkan semua pendengar Mesbah Doa yang sedang sakit malam ini, Tuhan jamah dan lawat. Biar kesembuhan boleh terjadi bagi mereka secara jiwa terutama, agar tidak ada sungut-sungut amarah kebencian, tetapi yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera. Berkati siap mereka juga yang terikat Tuhan dengan segala hal yang tidak berkenan, dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi iblis, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau melawat, menjamah, Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas hidup kami. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Berkati mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh rindu pemulihan, yang membutuhkan pekerjaan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Engkau sanggup menyelesaikan ketika kami bertobat. Berkati juga Bapak untuk bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan lawat dan jamah bangsa ini. Biar hujan pertobatan-Mu tercurah Tuhan, dan orang berbalik meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Kau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati Bapa agar setiap kami boleh terus mencari Engkau, terutama di masa pandemi ini. Perlindungan Tuhan sempurna, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang selalu tercurah atas hidup kami. Karena itu hari ini Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat hari Natal.